Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada tutorial kali ini, kita akan membuat yaitu onboarding di Flutter. Oke, ya. Langsung saja kita buat kelas kosong di sini. Ya, saya telah membuatnya. Namanya package adalah onboarding. Kemudian saya telah menambahkan yaitu file onboarding.darts. Oke, jangan lupa untuk panggil juga di kelas main.dart-nya juga. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung saja buat kelasnya. Di sini saya pakai htfull ya. Kemudian onboarding. Nah, untuk nama kelasnya bisa kalian tulis sesuka kalian. Mau dikasih apa terserah ya. Kemudian di sini saya import seperti itu ya. Oke, ada yang salah. Nih. Oke. Karena di sini masih error ya, kita import dulu. Import. Nah, coba kita kembali lagi. Maka di sini sudah hilang errornya. Baik, ya. Langsung saja di sini seperti biasa kita buat sebuah variabel di mana nanti variabel itu yang akan mengontrol dan akan memberikan value yang dibutuhkan. Contoh seperti ini, final integer. Nah, di sini saya membutuhkan variabel dengan tipe data integer ya, misalkan nomor halaman ya, number of page gitu kan. Kemudian saya di sini itu 3. Berarti nanti ada 3 screen. Ya, ada 3 screen nanti yang akan ditampilkan di aplikasinya nanti. Baik, next yaitu ada namanya final juga dan back control ya, back control di sini pakai menggunakannya. Biar nanti ketika user apa namanya itu next atau previous klik itu nanti dikontrol oleh pagi control ini. Oke, back controller. Oke, saya pakai underscore biar mudah klik. Kemudian jangan lupa untuk diinisialisasikan di sini back controller ya. Dibuat dulu initial pack-nya itu saya set menjadi dari 0 ya. Saya set menjadi 0. Artinya itu akan dimulai dari 0 dulu gitu ya. Integer current pack. Oke ya. Current pack-nya 0. Baik. Dan jangan lupa di sini saya menggunakan list ya. Di dalam list itu saya mau mengisikan yaitu widget di sini. Ya, biar nanti variable ini nanti akan menampung widgetnya. Build pack dots. Oke. Dots list ya. Saya membuat listnya lagi. Sorry. Kemudian di sini kita buat lagi widget list. Oke. Ya. Next for. Oops. Ini kosong ya. Untuk widgetnya saya berikan akses kosong dulu ya. Nah, nanti list ini yang akan menampung ya. Kita masih teruskan dulu for ya. Integer i sama dengan 0 ya. Jadi ketika i-nya sama dengan 0, maka ya i ya 0 lebih kecil daripada number of page ini ya. Berarti 0 lebih kecil dari 3. Ya, betul sekali. Maka di sini i-nya dilakukan increment ya. Dilakukan increment. Nah, baru list ini ya. List ini kita panggil di sini ya. List add value i sama dengan current page ya. Nah, di sini nanti kita buat dot ya, buat dots gitu. True. Nah, nanti pakai boolean buat dots false. Baik, ini masih ada lanjutannya, nanti di sini kita buat dulu biar ininya error ya. Buat dot ini kan masih error karena kenapa? Karena kita harus membuat dulu widgetnya ya. Kita harus membuat dulu widgetnya, makanya di sini kita butuh yaitu apa namanya? Apa ya? Kayak sini widget. Nah, buat dot. Nah, di sini ya, karena di sini kita pakai true and false ya, maka di sini boolean ya, boolean
dots, ya. Oke. Kalau misalkan di sini kita pakai integer seperti ini ya, kita lihat di sini error. Karena apa? Karena di sini pakai true and false. Maka di sini yang cocok adalah boolean ya. Kalau kalian belum paham bisa belajar dulu itu tipe data. Baik. Redson animate ya. Animate container ya. Animate container. Kemudian di dalam animate container ya ada namanya durasi ya. Durasi seperti ini. Nah, durasinya kita bisa set duration seperti itu. Nah, kemudian di sini kita pakai microsecond biar nggak terlalu lama ya. Kita set misalkan 190 ya. Nah, di dalam ini juga ada namanya, kalau kita mau lihat secara khusus, secara detail, kita klik animated controller ini, animated container, dan lihat di sini bahwa banyak sekali ya ininya. Kita mau panggil yang mana, tapi harus tahu dulu kegunaannya. Misalkan padding, alignment, kemudian ada namanya margin, transform, dan lain sebagainya. Ya harus tahu dulu. Baik. Next itu namanya margin. Di sini margin untuk memberi space ya. Margin symmetric. Oke, saya set horizontalnya saja. Kalau misalnya kalian belum paham, silahkan kunjungi di website resminya Flutter. Ya, height-nya misalkan di sini saya isikan 10. Ya. Kemudian untuk width-nya ya, jika nanti dots yang aktif ya, dots yang aktif ini ya, dotnya adalah misalkan 10. Kalau misalkan nggak aktif itu kita set menjadi ini 10 misalkan ya. Ya aktif 10, kalau yang nggak aktif misalkan 18 seperti ini ya. Berarti nanti ketika dotnya itu aktif ukurannya itu akan berbeda. Yang aktif sama yang nggak aktif itu ukurannya akan berbeda seperti itu ya. Decoration, box decoration. Nah, di sini baru kita buat bentuk dotnya ya. Bentuk dotnya kita buat color ya, dots ya. Kemudian di sini colornya misalkan colornya saya mau beri colors mana yang bagus ya. Oke. Color mana ini? Coba. Color. Nah, color isinya ya. Oke, di sini dia tidak mau. Baik. Nah, dia baru tadi nggak muncul, tadi kayaknya belum ke import ya. Coba kita, kalau misalkan kita tadi kan belum terpanggil tuh nah colornya ya, pastikan sudah terimport filenya. Jadi ketika diklik maka akan muncul tampilannya di sini ya. Baik, saya pilih yang misalkan blue saja ya, blue. Kemudian di sini border radius, saya ingin memberikan border radius dot all. Nah, berarti semua cornernya nanti yaitu saya set menjadi misalkan radius dot circle. Misalkan di sini saya mau set menjadi 200. Nah, seperti ini. Nah, untuk buat dotnya sudah selesai ya. Di sini oke. Alright. Nah, untuk colornya di sini teman-teman. Ya, ada yang oke. Kalau misalkan kurang satu lagi ya, kali itu kalau misalkan aktif ya nih, maka colornya blue. Kalau misalkan enggak, saya set menjadi warnanya hitam saja seperti itu. Kemudian koma dan next. Nah, setelah selesai membuat dots ini ya, kemudian kita kembali lagi ke Redson-nya ya. Kita kembali ke Redson di sini
Kelihatan dia masih default pakai container. Di sini saya mau set menjadi scaffold, kemudian body. Di dalam body saya ingin memanggil yaitu annotate region. Region. Nah, kalau kalian ingin melihat detailnya dari annotate region ini, tinggal diklik ya, kemudian dibaca-baca ya. Di sini itu ada namanya value ya. Value system UI over style. Nah, di sini saya mau set menjadi lights ya. Next. Kemudian jangan lupa ada namanya child container, kemudian color. Nah, kontainernya di sini saya mau set menjadi putih sajalah ya, seperti ini. Nah, kemudian di dalam container teman-teman ada namanya child juga ya. Di sini saya mengset column, kemudian children. Di dalam children saya pakai flexible ya, flexible seperti ini. Nah, di dalam flexible ya kita buat di sini child container. Oke. Nah, kemudian kita isikan lagi di sini. Hacknya saya mau set dulu ya. Saya mau set media query of hacknya biar sesuai size heads. Nah, seperti ini. Kemudian saya mau panggil ya di dalam flexible yaitu back view. Nah, fungsinya untuk apa? Nanti untuk menampilkan konten yang berbeda. Ketika diklik ya, maka nanti akan pindah kontennya, atau bisa dikatakan kontennya itu akan berganti-ganti ya menggunakan back view. Oke. Basic ya, di sini ada namanya basic clam. Nah, kenapa saya tahu ya? Karena baca-baca ya. Nanti ini fungsinya untuk apa itu kalian baca-baca, nanti akan tahu sendiri ya. Controllernya kita kasih back controller, kemudian on back change. Nah, ini fungsinya ketika nanti si user mengeklik atau klik tombol previous next ya, maka di sini akan dikasih event on back change gitu kan. Pakai integer di sini. Nggak mungkin pakai string di sini, saya pakai integer. Oke. Set state. Nah, fungsi set state di sini untuk menyimpan variabelnya di sini nanti. Oh, aktif ini simpan dulu. Aktif ini simpan dulu. Seperti itu biar lebih mudah dipahami. Current patch ya, maka patch. Nah, current patch tadi kan isinya integer tuh, inti datanya. Ya, current patch-nya di start dari 0. Nah, ketika user klik next sampai 3, maka nanti ada teks ini nih, 3. Oh ya, 3. 2 gitu. Seperti itu biar mudah dipahami ya. Nah, kemudian next children ya, children kita scroll dulu. Nah, di dalam children teman-teman saya ingin menampilkan kontennya, container. Oke. Nah, di dalam container saya ingin mengasih margin ya, jadi saya mau ngasih margin top, bottom, right, left gitu ya. Margin di sini is set all. Oke. Saya set di 25. Oke. And child, jangan lupa child di sini get tampilan. Oke. Nah, di sini saya membuat sebuah metode ya, kayak tadi saya sudah buat ya, buat metode. Di sini saya mau buat lagi yaitu khusus untuk tampilan ya, khusus untuk tampilan. Pakai widget juga, widget get tampilan. Nah, seperti ini. Di sini ada namanya title, saya mau ngasih title, image, kemudian subtitle. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian jangan lupa kasih ini biar enggak error. Oh, sorry. Nah, langsung saja ya, reason padding ya. Kemudian di dalam padding kita kasih juga padding di padding dot all 25 juga. Oke. And children column. Nah, column tahu kan fungsinya buat apa?
ya. Ada column, ada row gitu. Cross axis element, cross axis element star. Nah, ini fungsinya untuk membuat itemnya itu berada di star. Star itu sebelah kiri ya. Kalau di sini sebelah kiri sini. Berbeda seperti itu. Cross. Nah, kemudian children. Oke. Nah, di dalam sini saya mau membuat itu item-itemnya. Nah, saya mau kasih dulu size box. Oke, height-nya misalkan 30. Nah, kemudian di sini saya membuat image-nya ya. Berarti nanti item yang muncul paling atas yaitu adalah image. Oke, image seperti ini. Oke, image. Nah, saya bisa memakai uh, cast network image, ataupun kalian juga bisa memakai atau manggil dari image dari folder assets ya, image asset. Nah, tetapi di sini ada yang error nih ya, dia nggak mau dipanggil karena ini image. Nah, berarti langsung saja kita buat di sini cast network image ya, image URL. Nah, di sini saya mau pakai image URL-nya yaitu ada di login ya. Login ini sudah saya buat sebelumnya ya, ada tutorialnya. Kalau misalkan kalian belum menontonnya silahkan tonton dulu ya, terus paste di sini. Baik, setelah itu ya kita atur untuk tingginya biar gak terlalu tinggi 120. Juga di sini 120 saya mengaturnya. Selera teman-teman mau kasih berapa lah. Size box ya, fungsinya untuk memberikan jarak. Di sini saya pakainya size box 20. Oh, sorry. Nah, kemudian kita membuat lagi ya di dalam image, di bawah image ya. Saya mau ngasih yaitu container. Oke, ya, container. Kemudian childnya yaitu text. Ya, seperti ini. Nah, di sini ya, di sini nih teksnya ini kita kasih title di sini. Ya, title. Seperti ini. Title. Nah, kalau image ini juga ya, ini juga kita cut saja, kita kasih image ini. Nah, nanti kita isi di ini ya. Tadi kan sudah buat tuh di atas get tampilan. Kita nanti panggil ininya, kemudian isikan title, image dan subtitlenya. Baik. Ya, seperti itu. Kemudian kita pisah lagi jadi size box ya, kasih ini jarak 20 juga. Nah, di sini container ya, child text itu subtitle juga. Saya mau ngasih stylenya di sini, style text style. Oops, sorry bro. Text style, colornya di sini saya pakai colors hitam saja sih, black, dan font size-nya di sini pakai saya 18. Ya, tinggal ini copy saja, copy dan paste di sini. Paste. Nah, untuk ininya kita set menjadi 2-3 saja, maybe itu ya. Baik, ini simpel saja sih seperti ini ya. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri bagaimana caranya gitu ya. Nah, setelah tadi sudah selesai membuat tampilannya tadi kan, kita panggil di sini teman-teman. Yang kita tampilan ini kan tadi ada image tuh, ya. Image tadi di sini image copy, ya. Ini image. Kemudian di sini title-nya, ya. Title misalkan kita sinau. Nah, kemudian untuk subtitlenya tempat belajar online, seperti itu ya. Nah, ini baru satu tampilan ya. Kita buat lagi di sini copy ya. Tinggal di copy kemudian paste di sini. Paste di sini. Nah, setelah itu saya lihat ada yang error. Oh, di sini coba lihat. Oke, kurang semicolon. Oke, ya kita sinau di sini misalkan
PHP, Android saja, Android. Di sini misalkan web design. Oke, seperti ini. Nah, untuk fotonya misalkan di sini ada foto yang satunya, ya, klik. Oke, paste di sini. Oke, paste. Nah, ya, foto yang ini masih sama ya, tinggal nanti di replace saja. Baik, intinya seperti itu ya. Jadi kontennya sudah kita buat ya. Kemudian di dalamnya di luar fleksibel, tadi kan kita buat fleksibel di sini ya. Nah, di bawahnya fleksibel di sini saya mau mengasih row ya. Nah, di sini row itu di dalam row ada namanya margin. Mana tadi? Oke. Main ya. Sorry, main axis argument dot center. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini tadi sudah buat row, kemudian kasih apa namanya ini, main axis elemennya. Nah, dan seterusnya kita akan buat lagi di sini di bawahnya row ya. Enter di bawah row. Kita buat lagi di sini size box. Hey, size boxnya saya buat misalkan 25 saja. Seperti ini. Nah, kemudian di sini saya buat container. Oke. Ya. Sini saya buat sebuah container. Nah, di dalam container seperti biasanya kita buat width. Nah, untuk size boxnya teman-teman ya, kita tinggal kasih di sini current pack. Sorry, ini ke enter ya, current page. Oke, sama dengan pack 6 tadi, namanya apa di atas, num page. Oke, num page. Oke ya, maka di sini ya, di sini nih isinya ya, nanti kita isikan ini cut dulu aja. Tadi kan di sini sudah nih ya, yaitu ada current page. Kemudian di dalam current page di sini kita isikan container ya, container. Kemudian di dalam container kita isikan di sini media width media query of size width ya. Nah, kemudian height-nya misalkan kita taruh di sini 40. Kemudian decoration, box decoration. Nah, di sini bisa diisikan border radius dot all. Oke, radius circle 10 seperti itu ya. Nah, nanti bisa kalian setting sendiri sininya. Sorry, di sini masih tambah lagi ya. Ini bisa nanti kalian di setting sendiri mau seperti apa gitu ya. Kita lanjut dulu di sini ya. Di sini kita lanjut. Maka di sini kalau misalkan kondisinya salah, kita kasih teks dengan statement kosong seperti ini. Ya, jangan lupa juga di apa namanya, di sini di container ya, container di sini kita juga isikan untuk kontennya ya, pakai child gesture detector, kemudian on tab ya. Nanti kalian kasih on tab yang berfungsi untuk memberikan aksi ya, bahwa nanti ketika user klik dia akan diarahkan kemana gitu ya. Child align ya. Kemudian di sini saya membuatnya yaitu posisinya mau di tengah, center. Nah, di sini saya mau menampilkan teks. Oke, dan di sini next ya, next. Nah,
kita juga bisa mengatur stylenya, style, text style. Oke, text stylenya font size 18, colornya misalkan colornya color hijau aja ya, hijau seperti itu ya. Nah, di sini sudah sederhana nih, sudah jadi nih. Tinggal nanti kita buat desainnya lebih bagus lagi gitu ya. Dan nanti kita run. Di sini belum ada device yang ready karena saya belum konekkan ke device-nya. Baik ya, mungkin itu saja ya. Ini karena sudah sudah panjang durasinya, jadi saya skip dulu ya. Saya stop dulu, nanti kita lanjut di video berikutnya ya. Ini juga belum dipanggil juga ya, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.